Segera Anda dengarkan luar biasanya Jawa Timur dalam Potret Jawa Timur. Potret Jawa Timur. Halo sahabat, Jawa Timur memang luar biasa. Mulai dari tempat wisata, kuliner, event budaya, UMKM, dan masih banyak lagi yang luar biasa dari Jawa Timur. Nah, setiap Sabtu dan Minggu, luar biasanya Jawa Timur akan hadir setiap jam 8 pagi dan 4 sore di program Potret Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Gresik berencana melakukan revitalisasi sebuah kawasan kota lama menjadi destinasi wisata. Nantinya, kawasan yang lebih sering dikenal dengan Gardu Suling ini diharapkan bisa jadi salah satu wisata unggulan di Kabupaten Gresik. Kevin Chandra dari Suara Gresik yang punya cerita. Di Kabupaten Gresik ada kawasan baru yang menjadi ikon destinasi wisata sahabat. Kawasan tersebut bernama kawasan Gardu Suling. Kawasan Gardu Suling yang berada di Jalan Basuki Rahmat akan direvitalisasi menjadi destinasi wisata Gresik Kota Lama. Proyek revitalisasi tersebut akan didanai oleh pemerintah pusat serta daerah dengan kolaborasi antar organisasi perangkat daerah. Kawasan Gresik Kota Lama akan menambah destinasi dengan memanfaatkan pedestrian. Fandi Ahmad Yani, Bupati Gresik, dan Aminatun Habibah, Wakil Bupati Gresik, juga akan merevitalisasi Gardu Suling Lama sebagai salah satu ikon spot foto di kawasan tersebut, sehingga menjadi daya tarik masyarakat setempat atau dari luar Gresik. Pada tahap awal, kawasan tersebut akan direvitalisasi dengan membangun sejumlah infrastruktur seperti pedestrian jalan, gorong-gorong, serta penataan kawasan kota. Kawasan destinasi Gresik Kota Lama akan rindang dengan banyak pepohonan, sehingga para warga bisa lebih nyaman. Sejumlah titik jalan diantaranya akan dilakukan penataan. Total kawasan Gresik Kota Lama dengan luas mencapai 55 hektar. Kawasan Gresik Kota Lama memiliki banyak keunikan. Di wilayah itu ada pemukiman yang dihuni oleh multi etnis, diantaranya Arab, Cina, dan lain sebagainya. Gresik Kota Lama memang bersejarah. Banyak rumah-rumah peninggalan saudagar Gresik yang masih asli dan bertahan sampai saat ini, seperti di Kampung Kemasan. Dengan ini, Gresik Kota Lama bisa menjadi rekomendasi wisata yang ada di Kabupaten Gresik yang wajib kalian kunjungi sahabat. Tapi tetap dengan selalu menegakkan protokol kesehatan ya. Salam sehat. Kerajinan dengan sentuhan seni dan keunikan memang butuh kesabaran dan tentunya teknik khusus dalam pengerjaannya. Seperti karya kerajinan kaca Pyrex dari Sidoarjo. Produk kerajinan ini bisa tembus pasar luar negeri. Ati Gamzar, Suara Sidoarjo. Karya seni Pyrex memang bukan produk unggulan dari Sidoarjo. Tapi sejak 2007, ada warga Sidoarjo yang serius menghasilkan karya seni Pyrex dengan sentuhan internasional. Warga Sidoarjo ini sempat belajar seni produksi Pyrex ke luar negeri dan hasilnya luar biasa. Sahabat, membuat produk dari Pyrex selain butuh keahlian, juga harus punya rasa seni dan sentuhan kesabaran. Didahului dengan pola, rencana bentuk, dan inspirasi dari karya seni yang sudah ada. Juga tergantung dengan akan dibawa kemana pengaruh budaya dari produk Pyrex tersebut. Baru setelah itu, Andi Rismansyah, perajin Pyrex asal Sidoarjo ini, membentuk bahan dasar kaca Pyrex dengan api bersuhu ratusan derajat Celcius. Jenis karya yang kita hasilkan sudah ratusan mungkin ya. Ratusan model. Jadi, ratusan model. Dari yang paling kecil seukuran? Ya, jadi yang paling kecil seukuran 5 cm sampai sekitar 1 meter. Untuk pasarnya sudah sampai mana, Ceng? Pasarnya kita sudah mencakup nasional ya, nasional, dan juga ada beberapa juga yang sudah ekspor ke luar negeri. Kemana? Kemana ekspornya? Ke Jerman, Australia, Singapura, dan Filipina. Harga kerajinan Pyrex karya Andi bervariasi dari puluhan ribu sampai jutaan rupiah. Tergantung tingkat kesulitan dan kerumitan dalam membentuk kaca Pyrex. Omset per bulan bisa tembus 80 juta rupiah. Kampung tematik mungkin sudah sering kita dengar.
Tapi bagaimana dengan kampung kreatif? Di Kota Blitar ada satu kampung yang didorong pemerintah untuk menjadi kampung kreatif. Banyak produk hasil olahan warga setempat yang sukses mencuri perhatian wisatawan. Ada Kirana Nisa dari Mahardika FM yang bercerita. Sahabat, keberadaan kampung kreatif di Kota Blitar menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi wisata dan ekonomi kreatif masyarakat. Sudah ada banyak sekali kampung kreatif yang sukses mencuri perhatian wisatawan lokal atau domestik. Rata-rata kampung kreatif hadir menawarkan berbagai produk lokal hasil olahan masyarakat setempat. Nah, kali ini Mahardika FM akan mengenalkan salah satu kampung kreatif yang mengunggulkan hasil cocok tanam kelompok tani wanita KWT, yaitu Kampung Triple Organik Plosokerep. Kampung wisata edukasi ini berlokasi di Jalan Sawit nomor 2, Kelurahan Plosokerep, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Terbentuknya Kampung Triple Organik Plosokerep ini berawal dari inisiatif ibu rumah tangga setempat yang ingin memenuhi kebutuhan pangan keluarga dengan menanam beberapa sayuran organik. Apalagi saat itu di tahun 2014 harga cabai mahal, sehingga ibu rumah tangga yang tergabung dalam KWT Aren Asri memutar otak agar bisa memenuhi kebutuhan pangan tanpa keluar ongkos besar. Akhirnya anggota KWT Aren Asri pun sepakat menanam cabai dan beberapa jenis sayuran di pekarangan rumah. Susanti, Ketua KWT Aren Asri mengatakan, setelah percobaan pertama berhasil, seluruh anggota semakin semangat untuk mengembangkan cocok tanam organik di pekarangan. Tidak hanya cabai, berbagai jenis sayuran seperti sawi, kangkung, terong, dan masih banyak jenis sayuran lainnya menghiasi perkarangan warga Jalan Sawit, Kelurahan Plosokerep. Awalnya ibu-ibu hanya memanfaatkan polybag sebagai media tanam. Namun karena dirasa kurang awet, akhirnya beralih ke kaleng bekas yang diisi sekam padi, pupuk, tanah, dan bibit sayuran. Menurut Susanti, hingga saat ini ada 40 anggota yang ikut bergabung di KWT Aren Asri dan ikut mengembangkan Kampung Triple Organik. Selain kita sayur-mayur, juga bunga, sekarang kan bunga agak merah atau semarak Mas ya. Ibu-ibu senang sekali sama bunga-bunga. Akhirnya kita menanam bunga-bunga juga, menanam toga, menanam sayur-mayur itu dari organik itu asli, bukan dari apa itu, kita tidak menggunakan yang namanya pestisida Mas ya. Susanti mengatakan hasil cocok tanam anggota KWT memang lebih banyak dikonsumsi secara pribadi. Namun jika ada pengunjung atau masyarakat dari kelurahan lain yang menginginkan produk dari Kampung Triple Organik, tetap dilayani. Nah, itu tadi sahabat salah satu kampung kreatif Kota Blitar yang bisa menjadi pilihan destinasi wisata Anda ketika datang ke Kota Blitar. Saya Kirana Nisa, Mahardika FM, Kota Blitar. Kabupaten Blitar punya banyak potensi wisata, mulai dari hutan, bukit, bendungan, sampai air terjun. Kali ini giliran Oza Ahmad dari Persada FM yang akan bercerita tentang air terjun Rondo Teles. Kabarnya, kalau ingin menikmati keindahannya, kita sampai harus menuruni tebing menggunakan tali pengaman. Wilayah Blitar ternyata masih banyak menyimpan keindahan alam, terutama air terjun. Nah, air terjun tersebut berada di Desa Krisi. Desa yang dulunya hanya dikenal dengan Telaga Rambut Monte, kini menjelma menjadi gudangnya air terjun di Blitar. Salah satu air terjun yang mulai dikenal publik adalah air terjun Watu Tangis. Di atas Watu Tangis masih terdapat air terjun Lungur Tipis. Nah, air terjun yang akan kita bahas adalah air terjun Rondo Teles. Di daerah Krisik itu terdapat ada 5 air terjun.
Meski masih dalam satu kawasan, kenyataannya letak air terjun Rondo Teles sedikit terpisah dari air terjun lainnya. Air terjun ini terletak di perjambangan sungai yang berbeda dari aliran sungai utama, meskipun nantinya aliran sungai tersebut juga akan menyatu dengan aliran sungai di mana air terjun Lungur Tipis, air terjun Watu Tangis, dan sejumlah air terjun lainnya berada. Air terjun Rondo Teles secara administratif terletak di Dusun Barurejo, Desa Kresik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Kunci perjalanan ke air terjun ini adalah fisik dan mental yang kuat. Medannya lumayan ekstrim dan harus turun dengan bantuan tali. Dari kota Blitar silahkan menuju Lingi. Pertigaan Rumah Sakit Ngudi Waluyo Lingi belok kiri mengikuti jalan hingga memasuki Desa Kresik. Dari Pasar Kresik silahkan ke timur menuju Pura Agung Arga Sunya. Selanjutnya dari Pura, ambil arah ke timur menuju Dusun Barurejo. Pertigaan Pos Kamling yang kalau belok kiri menuju air terjun Sabrang 4 dan Watu Tangis, ini ke kanan. Air terjun ini begitu indah dan gagah. Aliran airnya terjun melalui tebing yang berruas-ruas. Alirannya semakin ke bawah semakin melebar karena menerpa tebing batu yang lebar. Akhirnya air tersebut jatuh ke dalam kolam yang dangkal. Rerumputan yang tumbuh pada tebing air terjun memberikan gradasi warna hijau yang menyejukkan mata. Keindahannya semakin berlipat ganda saat diterpa sinar matahari. Sekarang kita ke Lumajang. Ada satu lagi Ranu yang harus kita kunjungi dan letaknya ada di kaki Gunung Semeru. Namanya Ranu Linggorkisi, menjadi salah satu tempat yang aman untuk camping dan tentunya cocok untuk melepas penat. Sebelum ke sana kita dengarkan dulu Ajeng Prawestri, Suara Lumajang. Ranu Linggorkisi atau yang juga dikenal masyarakat dengan sebutan Ranu Darungan merupakan salah satu dari 5 ranu yang ada di kaki Gunung Semeru. Ranu Linggorkisi terletak di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru wilayah selatan, tepatnya di Dusun Darungan, Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo. Nama Ranu Linggorkisi diambil dari nama tanaman yang mengelilingi perairan tersebut, yakni tanaman rekisi. Sementara linggo diambil dari bentuk ranu yang berkelok-kelok. Namun ada penyebutan Ranu Darungan dari masyarakat sekitar. Hal itu dikarenakan Ranu Linggorkisi berbatasan langsung dengan Dusun Darungan, Desa Pronojiwo. Ranu Linggorkisi tergolong daerah yang aman untuk kegiatan camping dan kegiatan seru lainnya. Suasana sejuk, asri, dan nyaman sangat pas untuk menghapus penat dalam rutinitas pekerjaan sehari-hari. Ada juga beberapa spot foto yang instagramable di lokasi tersebut. Selain itu, air daerah itu juga sangat jernih. Terdapat banyak jenis tanaman anggrek yang tumbuh di sekitar danau tersebut. Di sana juga terdapat bangunan tua peninggalan Belanda yang membuat pemandangan semakin heritage. Salah satu tempat wisata di Pulau Madura yang mampu menarik minat wisatawan adalah Pantai Camplong di Kabupaten Sampang. Lokasinya cukup strategis, fasilitasnya juga lengkap, sangat cocok untuk piknik bareng keluarga. Rizka dari Suara Sampang yang bawa ceritanya. Kabupaten Sampang mempunyai Pantai Camplong. Pantai yang landai dengan hamparan pasir putih yang terhampar luas, air laut pantai yang berwarna biru muda dan ombak dengan buih kecil yang menghempas di tepi pantai, serta udara yang sejuk membuat suasana menjadi sempurna. Pantai Camplong yang merupakan tempat rekreasi andalan ini memang sudah banyak dikunjungi oleh para wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri.
Lokasi Pantai Camplong berada di Desa Dharma Camplong, termasuk kawasan Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Jaraknya cukup dekat dengan pusat kota Sampang, hanya sekitar 9 km. Tidak ada salahnya ketika Anda yang sedang berada di kota Sampang, sejenak mengarahkan kendaraan menuju pantai ini. Lokasinya sangat cocok bagi Anda yang hendak menenangkan diri dan mencari kesegaran setelah berhari-hari melakukan aktivitas pekerjaan yang melelahkan. Karena pikiran yang segar juga dibutuhkan agar dapat kembali melakukan pekerjaan dengan maksimal. Untuk tiket masuk Pantai Camplong ini cukup terjangkau. Untuk dewasa, pengunjung dikenakan biaya Rp10.000, sementara untuk anak-anak dikenakan biaya Rp5.000. Biaya tersebut belum termasuk tarif parkir kendaraan roda 2 dan roda 4. Anda yang berasal dari luar pulau dan hendak menuju pantai, Anda bisa mencapai Pulau Madura dengan melewati Jembatan Suramadu. Jarak jalur darat sekitar 100 km dengan waktu tempuh paling cepat adalah 3 jam. Hunting foto di objek wisata ini pasti akan terasa sangat mengasihkan, karena Anda bisa berfoto dengan latar belakang air laut yang berwarna biru muda dengan pemandangan beberapa perahu wisata di kejauhan. Pemandangan yang lebih indah lagi bisa Anda dapatkan jika Anda menunggu hingga matahari beranjak ke tempat peraduannya. Langit jingga yang menyentuh permukaan air laut menciptakan lukisan alami mahakarya Sang Kuasa. Mari berwisata ke Pantai Camplong, Kabupaten Sampang. Yang terakhir kita ke Kota Pendekar. Seringkali dianggap hewan yang menggelikan, tapi ternyata cacing juga menyimpan sebuah potensi untuk mendorong perekonomian. Di Madiun bahkan ada kelompok masyarakat yang membudidayakannya. Kita dengarkan Ben Chandra, suara Madiun yang punya cerita. Cacing mungkin dianggap hewan menjijikan bagi sebagian orang. Namun, di balik stigma yang melekat itu, cacing menyimpan potensi ekonomi yang cukup menjanjikan. Karenanya, tidak salah jika menjadikan budidaya cacing sebagai salah satu pilihan usaha. Hal itu seperti yang dilakukan kelompok masyarakat atau Pokmas Karya Bersama Kelurahan Nambangan Kidul, Kota Madiun yang membudidayakan cacing sebagai usaha bersama sejak sebulan terakhir, terutama cacing untuk keperluan bahan kosmetik. Terdapat 3 jenis cacing untuk bahan kosmetik tersebut, yakni jenis Lombricus, Tiger, dan African. Meskipun berbeda jenis, tempat budidayanya dapat disatukan. Pokmas Karya Bersama memiliki 6 kolam dengan masing-masing berukuran sekitar 1 x 6 meter saat ini. Kolam memang memanjang, satu kolam tersebut membutuhkan 5 sak media. Selain urusan prospek dan peluang pasar, perawatan cacing dinilai cukup mudah. Cacing membutuhkan kelembapan, jadi perlu disiram sekali setiap sore hari sebelum memberi pakan. Untuk pakan cacing menggunakan ampas tahu. Arisa Songko, salah seorang anggota Pokmas Karya Bersama menjelaskan, dia dan kelompoknya memulai usaha budidaya cacing setelah mendapatkan informasi dari PT Novin. Perusahaan yang berlokasi di Parang, Magetan tersebut menjadi tempat penyuplai cacing ke PT Sido Muncul, yang per bulannya setidaknya membutuhkan 7 ton cacing. Ini cacing nanti dibuat bubuk, kita setorkan ke PT Novin. Diproses sama PT Novin, dimasukkan ke Sido Muncul sama buat kosmetik. Kalau harga per kilo nih, cacing itu 30.000 per kilo. Tapi kalau sudah jadi bubuk bisa sampai 250.000. Jadi perbandingannya 6 kilo cacing jadi 1 kilo bubuk.
Prosesnya jual itu sudah dalam bentuk bubuk atau masih cacing, Mas? Kalau kita berharap bisa jual bubuk, kita tetap diawasi sama PT Novin itu sampai bisa jadi bubuk. Cacing habis panen tidak harus dijual ke tempat penyuplai itu. Cacing juga bisa dijual secara mandiri. Bibit cacing itu dibeli dengan harga Rp60.000 per kilo. Sedangkan cacing dewasa dihargai Rp30.000 per kilo. Memang lebih murah, tapi 1 kilo bibit cacing tersebut bisa berkembang menjadi beberapa kilo cacing dewasa. Untuk harga jualnya bisa mencapai Rp250.000 per kilo kalau sudah diolah menjadi bentuk bubuk. Tetaplah kreatif, teruslah aktif, hidup indah dengan berkarya. Salam Kota Pendekar, sampai jumpa. Dan masih banyak luar biasanya Jawa Timur belum terekam dalam Potret Jawa Timur kali ini. Nantikan episode berikutnya setiap Sabtu dan Minggu jam 8 pagi dan 4 sore. Anda sudah menyimak Potret Jawa Timur disiarkan serentak di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Gresik, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Ngawi, Suara Sampang, Suara Pacitan, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Magetan Indah, Wika Mojokerto, Malawapati Bojonegoro, dan RGR Tulungagung.